Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Dewi Wahyuni, NIM C 2018-100. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang edukasi dengan materi ASI eksklusif kepada pasien. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Benar dengan Ibu Lastri, alamatnya Boyolali ya, Bu ya? Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Perawat Nani. Ya. Saya perawat yang berjaga pada hari ini ya, Bu ya. Ya. Baik, langsung saja ya, Bu ya. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang ASI eksklusif kepada Ibu. Ya. Lalu sebelum saya mulai, apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak. Nah, tujuan dari edukasi ini agar nanti Ibu bisa mengetahui seberapa pentingnya ASI eksklusif buat si bayi, begitu ya, Bu ya. Baik, kalau gitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mulai ya, Bu ya. Baik, ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan ibu kepada bayinya dari lahir sampai umur 6 bulan tanpa menggunakan makanan pendamping ASI ya, Bu ya. Jadi umur dari bayi lahir itu harus diberi susu sampai 6 bulan tanpa makanan apapun selain ASI. Begitu ya, Bu ya. Nah, kenapa ASI baik untuk bayi? Di sini karena yang pertama itu ASI bisa meningkatkan bonding antara ibu dan anak. Bisa meningkatkan kedekatan anak dan ibu. Begitu ya, Bu ya. Lalu yang kedua itu lebih mudah dicerna oleh si bayi. Terus tidak memerlukan persiapan alat yang ribet karena sudah langsung bisa diminum oleh si bayi, begitu ya, Bu ya. Selalu untuk yang selanjutnya itu selalu tersedia kapan saja, jadi tidak perlu repot menggunakan botol susu, tidak perlu menyediakan air hangat. Jadi selalu tersedia kapan saja di sini itu begitu bayi membutuhkan itu bisa langsung dikonsumsi oleh bayi. Begitu ya, Bu ya. Dan yang selanjutnya itu mengandung faktor pertumbuhan dan juga melindungi bayi dari berbagai penyakit dan infeksi. Nah, itu tadi kegunaan ASI, pentingnya ASI untuk bayi ya, Bu ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu manfaat menyusui bagi ibu dan bayi. Yang pertama itu mengurangi resiko si bayi mengurangi resiko bayi terinfeksi dari berbagai penyakit. Terus yang kedua itu menyusui menyediakan nutrisi yang ideal bagi bayi dan meningkatkan bonding atau kedekatan si bayi dan ibu. Terus yang ketiga itu menyusui itu sangat bermanfaat untuk ibu karena bisa mencegah resiko atau mengurangi resiko ibu terjadinya osteoporosis. Begitu ya, Ibu ya. Nah, untuk kandungan gizi air susu dan air susu ibu dengan air susu yang lain itu sangat banyak manfaatnya untuk air susu ibu ya, Bu ya. Nah, dalam 1 mililiter air itu energi lemak kandungannya itu lebih banyak dibandingkan air susu dari air susu sapi, Bu. Begitu ya, Bu ya. Nah, untuk komposisi nutrisi ASI yang terdapat di susu ibu itu yang pertama itu ada kolostrum. Nah, kolostrum itu adalah air susu yang keluar pertama dari ASI ibu setelah ibu melahirkan, Bu. Nah, itu sangat bermanfaat banget bagi bayi, yaitu untuk antibodi si bayi, Bu. Jadi kalau bayi mendapatkan kolostrum itu adalah bayi yang sangat beruntung, Bu. Itu. Nah, untuk yang kedua itu di dalam ASI itu mengandung antibodi buat si bayi. Nah, untuk yang ketiga itu di dalam ASI juga mengandung kalori untuk menunjang pertumbuhan berat badan bayi. Terus lalu yang selanjutnya itu ASI mengandung asam lemak omega 3 yang tinggi untuk menunjang perkembangan otak si bayi. Lalu yang terakhir itu untuk isi ASI komposisi nutrisi ASI itu ada terkandung kalori dan asam lemak omega tinggi untuk pertumbuhan otot dan perkembangan otak, Bu. Begitu ya, Bu ya. Nah, untuk cara memperbanyak ASI itu yang pertama itu sering menyusui, Bu. Jadi ibu sering menyusui maka
ASInya itu akan semakin lancar. Iya. Jadi jika nanti kalau ibu habis melahirkan susunya nggak lancar, nggak apa-apa, sering menyusui aja biar nanti ASInya lancar. Iya. Nah yang kedua itu mengonsumsi makanan sehat, Iya. terus banyak minum air putih, Iya. terus kalau bisa emosinya itu distabilkan. Iya. Lalu juga yang paling penting itu dukungan dari keluarga, Bu. Iya. Nah untuk cara memeras ASI itu seperti biasa ya Bu ya, tangannya berada di payudara, lalu yang bagian ibu jari itu berada di atas puting. Lalu untuk memerasnya nanti ditarik ke arah puting ya Bu ya. Nah untuk yang selanjutnya itu cara menyimpan ASI Bu. Nah kalau untuk menyimpan ASI itu sebaiknya kalau di freezer yang kulkasnya 2 pintu, maksudnya freezer sama kulkasnya itu bisa, itu ASI bisa disimpan di freezer itu selama 3 bulan Bu. Nah untuk yang wadah, kalau ASI disimpan di wadah tertutup, contohnya di botol minum si bayi tapi tidak ada kembungnya itu Bu, nanti ditutup pakai penutup yang tertutup, itu bisa bertahan 3-4 jam. Nah kalau di freezer yang kulkasnya itu 1 pintu, yang freezer sama kulkasnya itu jadi 1, itu hanya bertahan 2 minggu Bu. Baik, itu cara penyimpanan ASI ya Bu ya. Nah untuk cara memberikan ASI eksklusif bagi ibu bekerja itu yaitu dengan, jadi kalau ibu bekerja di luar tidak bisa menemani si kecil terus, ibu bisa memeras ASI dulu untuk si kecil lalu disimpan di freezer tadi. Jadi tetap si bayi walaupun ibu bekerja, nanti si bayi tetap mendapatkan ASI eksklusif gitu ya Bu ya. Nah itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau begitu cukup ya Bu ya edukasinya. Saya pamit dulu, saya nanti akan kembali lagi untuk panggil ibu untuk konsultasi kepada dokter kandungan. Baik, permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.